Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Paradigma Pendidikan Anak Usia Dini. A. Pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan persamaan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara yuridis formal, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sejak lahir dan hingga umur 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pengertian PAUD dalam perspektif hakikat, belajar, dan perkembangan, PAUD diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan antara belajar dan perkembangan. Untuk selanjutnya adalah layanan pendidikan untuk anak usia dini. Seperti yang kita tahu, anak usia dini sendiri adalah anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Masing-masing tiap anak sudah memiliki kecerdasannya. Lalu bagaimana cara mereka untuk mengeksplorasi kecerdasan yang mereka punya? Nah, tentu saja ada beberapa layanan pendidikan untuk anak usia dini. Nah, di sini akan dibahas beberapa, yaitu diantaranya yang pertama adalah TK. TK sendiri adalah salah satu jenjang pendidikan formal di mana anak mengasah kreativitas mereka, belajar untuk disiplin, dan untuk salah satu jembatan mereka untuk menuju pendidikan selanjutnya. Nah, biasanya usianya itu usia 4-6 tahun. Kemudian ada juga KB. KB sendiri adalah kelompok bermain. Di sini anak akan dilatih perkembangan dan pertumbuhannya. Biasanya berumur 2-4 tahun. Kemudian ada juga TPA. TPA sendiri atau Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar, gunanya untuk mereka anak-anak yang orang tuanya bekerja dari pagi hingga sore dan anaknya dititipkan di suatu tempat itu, di lembaga itu, untuk ditemani, dibimbing seperti keluarga sendiri. Kemudian ada juga SPS atau Satuan PAUD Sejenis. Nah, Satuan PAUD Sejenis ini biasanya diintegrasikan di masyarakat sekitar. Salah satunya adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, SPS ini biasanya di bawah naungan lembaga-lembaga agama. Kemudian yang terakhir ada PBK. Nah, PBK sendiri adalah PAUD berbasis keluarga. Ini salah satu bentuk layanan PAUD untuk keluarga yang diberikan kepada keluarga. Nah, seperti salah satu contohnya adalah parenting education. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenai pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini sangatlah penting. Bahkan peran orang tua ini pun semakin menyadari bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini itu. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri yang ada di desa-desa. Berikut ini saya jelaskan ada beberapa pentingnya pendidikan pada anak usia dini. 1. Yang pertama, itu bisa membentuk keinginan belajar pada sejak dini. Seperti halnya rasa senang yang dihadirkan di dalam kelas itu bisa mendorong dalam membentuk dan keinginan belajar sejak dini. Yang kedua, mampu bersosialisasi sejak dini. Seperti halnya manusia itu merupakan makhluk sosial yang memerlukan bersosialisasi kepada keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Semakin awal kita melatih kemampuan bersosialisasi melalui pendidikan itu, semakin cepat anak itu kita dalam mempelajari saling bersosialisasi itu, anak itu dapat memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, mampu bekerja sama sejak dini. Seperti halnya kemampuan dalam bekerja sama bisa dilatih dan didapatkan anak dalam mempelajari cara berbagi kepada orang lain. Contoh,
di saat anak itu dikasih jajan kepada orang tua, anak itu lihat, loh kok temannya nggak bawa jajan. Anak itu menyadari bahwa temannya itu nggak jajan atau nggak dikasih uang kepada orang tuanya itu, anak itu bisa mikir, oh iya, kita itu harus berbagi kepada teman kita yang lagi kesusahan, ataupun teman kita yang nggak beli jajan, kita itu kasih kepada teman kita gitu. Yang keempat, yaitu bisa melatih konsentrasi sejak dini. Seperti halnya di saat guru mengajarkan pelajaran di kelas, anak itu benar-benar konsentrasi dan dia mikir, oh iya, guru itu sedang menjelaskan kepada kita harus konsentrasi dan berpikir fokus kepada guru kita gitu. Selanjutnya yang kelima, mampu melatih kesabaran sejak dini. Selama masa pendidikan anak PAUD itu akan banyak terlibat pada pengalaman sosial. Contoh, anak itu diajarkan di lingkungan pendidikan anak PAUD dalam mengantri secara bergiliran. Contoh itu di saat anak itu lagi beli jajan, kan mesti yang beli itu gak cuma satu orang, dan anak itu mikir, kita itu harus bergiliran, harus ngantri, jangan langsung kita beli, harus dilayani gitu. Kita harus mengantri sejak dini, harus melatih rasa ingin kita dalam kesabaran dalam mengantri itu. Selanjutnya yang keenam, mampu melatih sikap saling menghormati. Seperti halnya sikap saling menghormati kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, dan kepada orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.